Propaganda terus dikembangkan dan diputar berulang-ulang, seperti bagaimana memberitakan sebuah kebohongan yang terus-menerus supaya menjadi seolah-olah kebenaran. Post-truth. Inilah yang terjadi. Propaganda opini terus dibakar untuk membakar pemikiran publik. Disampaikan bahwa seolah-olah rekonsiliasi, atas nama rekonsiliasi, kalau tanpa Jokowi Prabowo bersatu, bangsa akan rusak, bangsa akan mundur, bangsa akan hancur. Tidak. Kita harus melawan opini ini secara jelas. Atas nama rekonsiliasi mereka seolah-olah Republik ini hanya ada Jokowi dan Prabowo. Seolah-olah hanya Prabowo dan Jokowi lah yang mampu membawa bangsa ini. Seolah-olah hanya Jokowi dan Prabowo lah yang akan bisa membuat bangsa ini maju. Tidak. Bangsa ini tidak akan pernah mundur. Justru kalau generasi kepemimpinan ke depan adalah pemimpin yang punya rekam jejak baik, punya pemimpin yang pengalaman, dan memiliki kapasitas. Jadi apa yang dikembangkan oleh tim Prabowo dan Gibran saat ini, seolah-olah nih, atas nama rekonsiliasi, atas nama persatuan, mereka membangun opini bahwa tanpa Jokowi Prabowo bersatu, kita akan kacau balau. Tidak. Justru bangsa kita pasti akan semakin maju kalau kepemimpinan nasional ke depan bukanlah hasil manipulasi hukum, bukan hasil rekayasa hukum, dan bukan hasil dari nepotisme keluarga. Dua pokok ini, rekayasa dan manipulasi hukum, serta nepotisme keluarga, itulah yang akan merusak bangsa. Jadi kalau ada sekarang yang dikembangkan opini-opini untuk mencuci pikiran masyarakat bahwa atas nama rekonsiliasi, atas nama persatuan, Prabowo dan Jokowi bersatu, maka Indonesia akan maju. Saya katakan mereka telah menghasilkan pasangan yang bersumber dari pelanggaran kode etik di Mahkamah Konstitusi dan nepotisme keluarga Jokowi terhadap Gibran. Inilah dulu yang kita tentang, makanya Orde Baru ditumbangkan karena terjadi kolusi dan nepotisme serta korupsi yang sangat tinggi. Saya menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jangan pernah terbius oleh asumsi-asumsi dan propaganda-propaganda opini yang menyatakan bahwa kalau bukan mereka rekonsiliasi, Indonesia akan rusak. Saya tegaskan tidak. Justru Indonesia akan semakin maju kalau dipimpin sosok-sosok yang punya kapabilitas. Kita melihat perbandingan kepemimpinan dari 3 capres-cawapres. Jangan mau memilih pemimpin yang lahir dari hasil manipulasi dan rekayasa hukum, yang lahir dari nepotisme, karena pasti akan terjadi kemunduran bagi bangsa kita. Jadi propaganda-propaganda yang terus dikembangkan saat ini, narasi-narasi yang dibangun bahwa seolah-olah ini akan satu putaran rekonsiliasi bangsa, persatuan bangsa. Tidak, mereka hanya sedang memikirkan bagaimana berkuasa, bahkan melalui jalur rekayasa dan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi serta nepotisme keluarga Jokowi. Ini kita bicara tentang bangsa, bicara tentang negara, bicara tentang Indonesia, dan bicara tentang 270 juta lebih masyarakat Indonesia. Bukan hanya bicara tentang Jokowi sendiri, Gibran sendiri, Prabowo sendiri. Bangsa kita harus kita serahkan ke tangan kepemimpinan yang betul-betul memiliki kapasitas, dan mampu menjadi teladan. Bukan kepada tangan-tangan yang hanya berhasrat untuk berkuasa. Mereka sedang mencuci otak masyarakat dengan propaganda-propaganda opini atas nama rekonsiliasi. Saya tegaskan sekali lagi, Indonesia justru akan hancur, mundur, rusak ketika kepemimpinan nasional dipegang oleh pemimpin yang lahir dari rekayasa dan manipulasi hukum, dari pemimpin yang lahir dari nepotisme. Kita harus melawan itu semua. Ini masyarakat harus betul-betul sadar, harus betul-betul memahami. Jangan mau menjerumuskan bangsa ini ke tangan orang-orang yang berhasrat, bernafsu untuk berkuasa dengan segala cara.